Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberinya karunia yang sangat besar berupa nikmat iman, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mandupa rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan doa kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita, baik itu amal ibadah wajib maupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mandupa dimanapun berada, berbahagialah kita di penghujung bulan Ramadan menjelang 1 Syawal ini. Ada satu ibadah lagi yang apabila kita kerjakan sesuai dengan ketentuan Allah, maka dapat menghapus dosa-dosa yang mengurangi pahala puasa kita. Puasa tidak hanya dapat dibatalkan oleh hal-hal seperti makan dengan sengaja, minum, atau berhubungan antara suami istri di siang hari. Akan tetapi ada hal-hal yang sangat berbahaya, hal-hal yang bisa merusak kualitas, bahkan bisa menghapus pahala puasa Ramadan kita. Dan ini kadangkala kita tidak menyadarinya, seperti berkata bohong, berkata keji, atau membicarakan atau menghibah. Ini bisa menghapus pahala kita. Sahabat Mandupa rahimakumullah, dalam bahasan hari ini kita akan membahas tentang satu ibadah yang hanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun 1 kali, yang ada hanya pada bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim innas salataka sakana lakum wallahu sami'un alim. Ambillah sebagian zakat mereka. Dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Doakanlah mereka. Dengan doa kami menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaim minal lagwi warrafat wa tu'matul lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da shalat fahiya shadaqah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan dari sendah gurau dan perkataan keji, dan memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka itu adalah sedekah. Sahabat mandupa yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari perintah zakat ini. Yang pertama, zakat ini adalah sebagai alat untuk mensucikan atau untuk membersihkan seseorang puasa dari hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Sahabat mandupa rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah puasa, kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita tidak sadar kita sudah berbohong demi pembenaran. Atau kadangkala karena asiknya kita teleponan dengan teman, kita sudah membicarakan orang lain. Dan apabila orang yang kita bicarakan itu mendengar, dia tentunya akan tersinggung dan akan marah. Itu sudah termasuk hal-hal yang mengurangi pahala kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Allah sudah memberikan solusinya, yaitu dengan zakat. Sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi. Qul min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi, zakatul fitri tuhratul lis-shaim minal lagwi warrafas. Zakat fitrah itu membersihkan dari senda gurau dan kata-kata keji. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa sedekah itu dapat memadamkan dosa seperti air menyirami hati. Mudah-mudahan pemirsa mandupa sekalian, kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, hikmah dari zakat adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Ibadah zakat ini bukan hanya ibadah pribadi, tetapi ibadah sosial. Karena zakat fitrah ini imbasnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berimbas kepada orang lain. Zakat fitrah yang kita tunaikan, zakat fitrah yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada orang-orang miskin, itu akan membantu sekali bagi mereka. Terutama di hari kemenangan, di hari raya. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu.
dan mereka juga bisa merasakan kebahagiaan hari kemenangan itu. Pemirsa Mandupa rahimakumullah. Selanjutnya hikmah dari zakat adalah disiplin. Zakat fitrah ini ada waktu yang afdal, yaitu mulai dari terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Maka barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Akan tetapi barang siapa yang membayar zakat setelah sholat Idul Fitri, walaupun zakatnya, nilai zakatnya dilipat gandakan, itu tidak termasuk zakat fitrah lagi, tetapi itu sudah termasuk sedekah biasa. Sahabat Mandupa rahimakumullah. Selanjutnya hikmah dari zakat adalah untuk membersihkan badan atau jiwa. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib dibayar oleh seseorang untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Maka seorang kepala keluarga wajib membayar zakat istri, anak, orang tuanya, atau orang yang membantu di rumahnya. Bahkan wajib membayar zakat bagi anak yang baru lahir, yang belum dibebani oleh perintah sholat atau perintah puasa, ataupun orang yang sedang dalam keadaan terganggu jiwanya. Itu juga wajib dibayar zakatnya, karena zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Selanjutnya, hikmah dari zakat fitrah ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, nikmat kuat, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini. Dan yang terakhir, zakat fitrah ini adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Khaliqnya, yaitu menjalankan rukun Islam yang ketiga. Demikianlah penjelasan singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.